Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dengan saya sendiri Jabaneta Putri Lestari NIM 20059015 dan rekan saya Fatimah Siregar dengan NIM 20059009, lalu Umul Hikmah dengan NIM 20059102, dan yang terakhir Yolanda Mutiara NIM 20059108. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil observasi dan wawancara mengenai proses negosiasi dan manajemen konflik di PT Akatrus. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang profil PT Akatrus. Nah, PT Akatrus ini didirikan pada tanggal 15 Januari 2015. PT Akatrus ini merupakan perusahaan penyedia jasa yang bergerak di bidang teknologi. Jenis perusahaan PT Akatrus ini yaitu BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta yang beralamat di Jalan Veteran nomor 69F, Purus 2, Padang Barat, Kota Padang. Adapun visi dari PT Akatrus yaitu setiap bisnis dapat difasilitasi dan dimonitoring secara digital sehingga terus meningkatkan kapasitas dan kualitas mereka secara terukur. Nah, adapun misi dari PT Akatrus yaitu menjadi perusahaan yang menghadirkan solusi dari segi teknologi informasi dengan komitmen kami berinovasi, profesional, dan semangat kerja positif untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, PT Akatrus sangat tepat untuk menjadi solusi dalam menyelesaikan masalah pelanggannya di bidang teknologi. Karena yang pertama yaitu PT Akatrus memiliki desain minimalis. Perusahaan menciptakan produk terbaik dengan desain minimalis sehingga sangat mudah untuk digunakan namun tetap dengan fungsi yang prima. Yang kedua yaitu memiliki prinsip love our clients. Nah, bagi perusahaan, customer adalah keluarga yang harus dijaga untuk dapat bermanfaat dan berbahagia bersama. Selanjutnya yaitu professional design. Nah, desain terupdate dengan tenaga yang kreatif dan dinamis menyesuaikan dengan kondisi terkini. Lalu itu mobile app design. Perusahaan suka gadget, maka perusahaan menciptakan produk untuk yang disukai dengan merupakan kepuasan yang memberi manfaat. Nah, selanjutnya itu memiliki web development. Nah, perusahaan memiliki mobilitas tinggi yang dapat dihindari dengan metode web berbasis cloud, maka tidak ada halangan untuk monitoring bisnis dari jauh. Yang terakhir yaitu memiliki web design. Nah, keindahan sebuah karya diawali dengan desain yang sempurna. Karena itulah proses ini menjadi hal penting bagi perusahaan. Nah, yang kedua yaitu tahapan atau proses negosiasi. Nah, menurut Jackman pada tahun 2005, negosiasi adalah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada awalnya memiliki pemikiran yang berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Adapun tahap-tahapan dalam negosiasi untuk mencapai kesepakatan yaitu yang pertama yaitu tahap persiapan dan perencanaan. Nah, pada tahap ini diperlukannya persiapan sebelum melakukan negosiasi, seperti mengenal terlebih dahulu siapa saja yang ikut serta dalam proses negosiasi tersebut. Nah, lalu menentukan lokasi dan waktu pertemuan serta apa tujuan negosiasi tersebut. Yang kedua yaitu tahap penentuan aturan dasar. Pada tahap ini yaitu menentukan aturan dan prosedur dasar dengan pihak lain untuk negosiasi itu sendiri.
Yang ketiga yaitu tahap klarifikasi dan justifikasi. Nah, pada tahap ini kedua pihak yang berselisih telah membahas bersama perlu diklarifikasi sehingga dimungkinkan untuk membangun landasan atau kesepakatan bersama. Nah, klarifikasi ini merupakan bagian penting dari proses negosiasi sehingga tidak ada kesalahpahaman yang akan menyebabkan masalah dan hambatan untuk mencapai hasil yang menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, yang keempat yaitu ada tahap tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Nah, pada tahap ini itu sudah memperoleh hasil win-win dari proses negosiasi yang terjadi di mana dan kedua belah pihak sudah memperoleh kesepakatan bersama. Dan dari hasil kesepakatan tersebut itu menjadi tujuan akhir dari proses negosiasi. Nah, yang kelima yaitu ada perjanjian agreement. Setelah memperoleh kesepakatan yang dianggap hasilnya win-win solution, maka kedua belah pihak yang bernegosiasi membuat perjanjian. Nah, perjanjian ini juga harus dibuat secara jelas agar kedua belah pihak tahu apa yang telah diputuskan. Nah, yang terakhir yaitu tahap penutupan dan implementasi, yaitu di mana keputusan yang sudah diperoleh tadi diimplementasikan. Baiklah, di sini yang terakhir yaitu hasil dan pembahasan yang diperoleh dari hasil wawancara yang sudah kami lakukan mengenai tahap atau proses negosiasi yang diterapkan oleh PT Akatrus, yaitu yang pertama mereka melakukan persiapan di mana PT Akatrus mengenali kliennya terlebih dahulu untuk dapat memahami apa yang dibutuhkan oleh kliennya. Lalu yang kedua yaitu melakukan penawaran terlebih dahulu, yaitu menawarkan produk yang ada di perusahaan sesuai yang dibutuhkan oleh klien. Yang ketiga yaitu selanjutnya melakukan negosiasi. Yaitu dalam pemerintahan negosiasi itu dilakukan negosiasi pengerjaan dan negosiasi jumlah fitur yang diinginkan. Yang terakhir yaitu penutupan, di mana sudah terjadi kesepakatan antara pihak perusahaan dengan klien, baik itu kesepakatan harga, lama waktu pekerjaan maupun fitur yang diinginkan. Baiklah, sekian dari materi yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya itu dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Umum Hikmah dengan NIM 2059102. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang best practice negosiasi dan strategi dalam negosiasi di perusahaan Akatrus. Seperti yang kita ketahui, negosiasi adalah sebuah proses di mana dua pihak atau lebih melakukan pertukaran barang atau jasa yang berupaya untuk menyepakati nilai tukarnya. Dalam dunia bisnis, negosiasi adalah sebuah proses di mana dua perusahaan dengan misi yang berbeda bertemu dan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Ada beberapa jenis negosiasi, salah satunya negosiasi berdasarkan keuntungan dan kerugian. Yang pertama ada negosiasi kolaborasi, yaitu jenis negosiasi yang melibatkan seluruh pihak untuk menyuarakan pendapat dan keinginannya sehingga akan terjalin kolaborasi kepentingan dan keinginan untuk bisa mendapatkan solusi terbaik. Yang kedua ada negosiasi dominasi, yaitu jenis negosiasi yang akan menguntungkan salah satu pihak saja dan pihak lainnya tidak banyak mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada negosiasi akomodasi, yang dimana setiap pihak yang melakukan negosiasi hanya akan mendapatkan keuntungan yang sedikit, bahkan bisa saja pihak lawan mendapatkan keuntungan yang banyak. Dan yang keempat ada negosiasi loss-loss, adalah negosiasi yang dilakukan untuk tidak melanjutkan konflik atau konflik baru.
Dalam proses negosiasi, ada yang namanya best practice yang perlu dicapai untuk dapat memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan. Sebelumnya, kita ketahui dulu apa sih best practice. Best practice adalah metode atau teknik yang telah diterima secara umum lebih unggul daripada alternatif apapun karena menghasilkan yang lebih unggul daripada yang dicapai dengan cara lain, atau karena telah menjadi standar dalam melakukan sesuatu. Hasil dan pembahasan kami berdasarkan hasil wawancara, PT Akatrus melakukan negosiasi baik dengan karyawan maupun dengan mitra kerja atau kliennya. Negosiasi dengan karyawannya mengenai hak dan kewajiban karyawan seperti hal upah atau gaji, di mana negosiasi yang terjadi yaitu yang pertama, karyawan yang meminta kerja secara WFH atau WFO, di mana karyawan bisa saja meminta 3 hari WFH, 3 hari WFO berdasarkan kesepakatan bersama lagi. Yang kedua, negosiasi jika karyawan ingin meminta kenaikan gaji, perusahaan tidak masalah asalkan dapat sesuai kriteria yang dibutuhkan perusahaan, seperti karyawan membuat tes atau list kerja sebagai pelaporan kerjanya, apakah semua tugas yang diberikan sudah dilaksanakan atau sudah ditangguhkan. Selanjutnya, negosiasi fasilitas, yaitu beberapa karyawan yang meminta ruangannya diisi dengan fasilitas seperti sofa dan kendaraan dari kantor. Selanjutnya ada juga negosiasi dengan mitra kerja. Biasanya pemerintahan negosiasi dengan mitra kerja biasanya berupa negosiasi jumlah cetakan yang diminta mereka. Best practice dalam proses negosiasi di perusahaan Akatrus yang pernah dilakukan oleh perusahaan Akatrus adalah ketika negosiasi harga hingga produknya jadi. Misalnya ketika negosiasi dengan klien, ada 2 pilihan, yaitu batal atau lanjut. Jika lanjut, hasil akhirnya adalah terjadinya kontrak. Setelah kontrak terjadi, maka akan ada negosiasi kembali, yaitu ketika permintaan klien bertambah dibanding kontrak awal. Yang jadi best practice-nya adalah adanya negosiasi sebelum kontrak dan sesudah kontrak. Best practice lainnya yang dilakukan oleh perusahaan Akatrus yaitu ketika mereka berhasil menyepakati kerjasama dengan klien dari Malaysia dan memperoleh omzet sehingga miliaran rupiah. Selanjutnya, strategi dalam negosiasi. Strategi merupakan suatu perencanaan yang disusun dengan matang untuk memenuhi tujuan tertentu dengan melihat kondisi pada lingkungan terkait. Perencanaan tersebut disusun untuk memperjelas langkah, arah, dan tujuan yang ingin dicapai. Di dalam aktivitas negosiasi, persiapan maupun perencanaan merupakan langkah awal implementasi yang dilakukan oleh para negosiator. Pada tahap perencanaan tersebut, strategi negosiasi harus dirancang sematang mungkin supaya hasil yang diharapkan melalui negosiasi tersebut dapat berakhir maksimal. Strategi dan taktik dalam aktivitas negosiasi akan sangat mempengaruhi keberhasilan negosiasi tersebut. Adapun 4 macam strategi negosiasi, yaitu yang pertama ada win-win. Strategi ini dipilih bila pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan negosiasi diupayakan tercipta suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dan mengetengahkan pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Strategi win-win ini juga dapat disebut dengan negosiasi kooperatif atau integratif. Yang kedua ada win-loss. Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dan penyelesaian masalah yang diambil dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini, pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Strategi ini juga bisa disebut dengan negosiasi kompetitif. Negosiasi dengan menggunakan strategi ini jarang sekali
dapat diterima kecuali salah satu pihak berada di posisi yang kuat. Dengan menggunakan strategi ini akan berefek pada jangka panjang, yaitu terjadinya hubungan yang negatif antara kedua belah pihak yang bernegosiasi, bahkan hasil perundingannya pun menjadi buntu serta tidak mencapai kesepakatan. Yang ketiga ada strategi lose-lose. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Dikarenakan pihak yang bernegosiasi gagal dalam mencapai kesepakatan, strategi lose-lose ini dapat digunakan. Dalam strategi ini, sangat sedikit sekali bahkan tidak ada kompromi dan muncul kemungkinan bahwa pertentangan dapat berkembang mencapai tahap macet atau lockout. Pihak-pihak yang berselisih akhirnya tidak sama sekali mendapatkan hasil yang mereka harapkan. Dan yang terakhir ada strategi lose win, yang mana strategi ini dipilih bila salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kekalahan mereka, sehingga keuntungan yang diperoleh dari satu pihak yang lebih besar dari pihak yang lain. Nah, hasil dan pembahasan kami dari wawancara di PT Akatrus yaitu dalam melakukan negosiasi, perusahaan akan selalu dihadapkan dengan proses penentuan kesepakatan yang menyangkut keuntungan perusahaan dan manfaat yang didapatkan oleh klien. Meskipun sudah ada kontrak harga dan standar ketentuan, selalu ada celah yang ditemukan klien untuk meminta tambahan benefit. Proses kesepakatan pasti akan berujung dengan adu strategi. Strategi dalam negosiasi yang selalu dilakukan oleh perusahaan Akatrus adalah after sales dengan menambah value lebih pada produk. Saat bernegosiasi dengan klien, perusahaan Akatrus lebih mengutamakan klien, bukan hanya bertujuan untuk mengejar keuntungan besar semata. Perusahaan Akatrus akan menambahkan pelayanan lebih yang dibutuhkan oleh klien seperti maintenance, testing, dan lain-lain yang membuat kedua pihak sama-sama mendapatkan apa yang dibutuhkan. Atau bisa juga disebut dengan strategi win-win solution. Dengan menerapkan strategi negosiasi ini tentu bisa membuat hubungan perusahaan dengan klien lebih panjang, sehingga klien akan terus melakukan transaksi dengan perusahaan Akatrus. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai hambatan dan solusi dalam negosiasi akan disampaikan oleh saya, Yolanda Mutiara, dengan NIM 2059108. Yang pertama yaitu mengenai hambatan dalam negosiasi, ada 4. Yang pertama, persiapan tidak matang. Perusahaan tidak mempersiapkan bahan atau hal apa saja yang ingin dinegosiasikan dengan klien, sehingga saat negosiasi berlangsung, penyampaian menjadi tidak maksimal. Yang kedua yaitu ego yang besar. Ego bisa bersumber dari kedua belah pihak yang terlibat dalam negosiasi atau mungkin hanya salah satu pihak saja. Umumnya, ego berbanding lurus dengan gengsi atau prestis yang ingin diperjuangkan atau dipertahankan oleh salah satu pihak dalam negosiasi. Yang ketiga, agenda tersembunyi atau hidden agenda. Disebut sebagai agenda tersembunyi karena pihak mitra negosiasi tidak secara transparan atau eksplisit mengungkapkan agenda tersebut pada awal tahap negosiasi. Yang terakhir yaitu tidak asertif. Asertif merupakan kemampuan untuk mengkomunikasikan hal yang diinginkan, dirasakan, dan dipikirkan kepada orang lain, namun dengan tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain tersebut. Selanjutnya yaitu materi solusi mengatasi hambatan dalam negosiasi. Yang pertama, tetapkan tujuan dan tuliskan. Perusahaan harus menetapkan apa yang ingin dicapai melalui dilakukannya negosiasi tersebut. Yang kedua, negosiasi adalah proses untuk bekerja sama menemukan solusi yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
Oleh karena itu, semua pihak harus mengesampingkan ego masing-masing agar ditemukannya keputusan yang terbaik dalam negosiasi. Yang ketiga, perusahaan harus melakukan riset terhadap kliennya sebelum melakukan negosiasi untuk mengetahui apakah klien tersebut dapat dipercaya atau tidak, sehingga perusahaan bisa waspada dan hati-hati. Yang terakhir, membuat perjanjian atau kontrak secara tertulis. Sebelum menandatangani perjanjian pokok, para pihak akan menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU sebagai kesepakatan awal. Tanpa adanya kontrak tertulis, hasil negosiasi akan sia-sia dan mungkin akan merugikan perusahaan di kemudian hari. Misalnya, jika pihak lain atau klien ternyata tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di awal. Hal selanjutnya yaitu mengenai hasil wawancara dan pembahasan yang telah kami lakukan dengan pihak dari PT Akatrus. Setelah melakukan wawancara dengan PT Akatrus, hambatan yang dirasakan oleh perusahaan saat melakukan negosiasi dengan klien yaitu diantaranya banyak klien yang meremehkan pekerjaan perusahaan PT Akatrus yang bergerak di bidang software dan menganggap enteng pekerjaan tersebut, sehingga seringkali klien memberikan penawaran harga yang rendah dan tidak sesuai dengan PT Akatrus. Hal ini sering terjadi pada proyek-proyek yang bernilai kecil. Selain itu, klien juga pernah melanggar hasil negosiasi yang telah dilakukan oleh kedua pihak sebelum melakukan kerjasama. Jadi solusi yang diambil oleh PT Akatrus dalam menangani hambatan yang dialaminya saat bernegosiasi ini yaitu yang pertama, apabila klien menawarkan harga yang rendah namun bisa memberikan profit yang lain terhadap perusahaan seperti koneksi atau penawaran proyek-proyek lain yang lebih besar nilainya, maka perusahaan bisa menerima negosiasi tersebut meskipun perusahaan mungkin akan mengalami sedikit kerugian karena harga yang tidak sesuai. Namun apabila tidak ada keuntungan atau profit yang didapatkan perusahaan, maka perusahaan akan menolak kerjasama tersebut. Yang kedua, jika klien melanggar hasil negosiasi yang telah disepakati oleh kedua pihak, sebagai contoh dalam hal pembayaran, di saat proyek sudah diselesaikan dan perusahaan menolak atau mungkin menunda-nunda untuk melakukan pembayaran, maka PT Akatrus melibatkan orang ketiga dalam penanganan masalah ini dan membuat perjanjian tertulis. Mungkin sekian dari saya. Kembali ke mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, saya Fatima Siregar akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik dan proses penyelesaian konflik. Materi yang pertama yaitu manajemen konflik. Konflik manajemen adalah cara mengelola konflik untuk meredam kemungkinan buruk akibat konflik seperti permusuhan, perpecahan, hingga persaingan tidak sehat. Manajemen konflik sendiri bisa dilakukan secara mandiri, kerjasama baik dengan atau tanpa pihak ketiga, hingga mengambil keputusan antara kedua belah pihak. Fungsi manajemen konflik. Penggunaan konflik manajemen dalam sebuah perusahaan memiliki berbagai fungsi, misalnya untuk mencegah gesekan antara atasan dan bawahan. Bahkan dalam Islam, konflik manajemen juga dianjurkan, misalnya lebih baik bernegosiasi untuk menyelesaikan sebuah masalah. Kemudian, ada pula jenis-jenis manajemen konflik. Ada 5 jenis atau tipe yang sering digunakan untuk melancarkan strategi manajemen konflik, diantaranya yang pertama yaitu mengakomodasi. Jenis pertama adalah mengakomodasi. Pada dasarnya jenis ini menitik beratkan pada kepentingan dua pihak yang cara penyelesaiannya dilakukan oleh pihak ketiga. Di sini pihak ketiga harus mendengarkan dan mengumpulkan setiap pendapat dari kedua belah pihak. Kemudian pihak ketiga memberikan beberapa solusi yang dapat mengadopsi kedua kepentingan ataupun bisa juga berat sebelah. Yang kedua yaitu menghindari. Selanjutnya adalah cara menghindari atau manajemen konflik apatis. Jenis ini dipilih untuk mencegah dan menghindari potensi konflik. Tujuan utama dari jenis ini untuk pencegahan agar konflik tidak
terjadi. Kemudian yang ketiga yaitu berkompromi. Jenis ini dikenal sebagai pilihan strategi yang positif karena kedua pihak yang berselisih memilih berkompromi untuk mengambil solusi untuk kepentingan bersama. Intinya, hasil kesepakatan yang ada memberikan pengaruh positif bagi kedua belah pihak. Materi selanjutnya yaitu proses penyelesaian konflik. Yang pertama yaitu mediasi. Mediasi adalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih mediator yang berada di setiap kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota yang diatur dalam pasal 8-16 UU PPHI. Yang kedua yaitu konsilasi. Konsilasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan. Perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antara serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seseorang atau lebih konsilator yang netral. Sesuai dengan pasal 1 ayat 13 UU PPHI, konsilasi hanya berwenang menangani perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Yang ketiga yaitu arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antara serikat pekerja atau serikat buruh hanya dalam suatu perusahaan di luar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbitrator yang keputusannya mengikat para pihak dan bersifat final. Arbitrase hanya berwenang menangani perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Sekian dari penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.